Para pemirsa Suyanto.id dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat dengan narasumber Bapak Sekjen PBPGRI, Bapak Dudung Abdul Qadir MPD, dan tentu saja klik subscribe supaya channel ini terutama bagi guru honorer dan juga guru dan juga tamatan PPG bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan ide-ide gagasan dari lapangan supaya kebijakan di kementerian menjadi lebih aspiratif bagi kita semua. Nah, saudara, kalau saja channel ini, YouTube ini, dan juga video ini sampai ke tangan Anda, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono, guru SMP Negeri 1 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana guru-guru honorer harus mengikuti prosedur untuk mendaftar, bikin akun, dan sebagainya, supaya ketika harus bersaing menjadi ASN P3K ini tidak mengalami kesulitan. Pak Dudung lah yang akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Sehat, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin, terutama buat Prof dan para penikmat dari Suyanto.id. Mudah-mudahan sehat, kembali ke kesucian dan meraih kemenangan, Prof. Amin. Terima kasih Pak Dudung. Saya juga mohon maaf lahir batin pada Pak Dudung dan juga pada para pemirsa, supaya kita kembali ke fitrah yang suci kembali. Nah, gimana Pak Dudung? Perjuangan para guru honorer yang jumlahnya jutaan ya, atau puluhan ribu ya? Oh, enggak jutaan, mohon maaf. Hanya ribuan yang guru honorer. Gimana Pak Dudung? Begini, Prof. Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek yang sudah membuka kembali angin segar buat para guru honor. Tentunya dengan Kemenpan RB gitu, Prof ya. Mudah-mudahan ini aplikasi yang disiapkan oleh BKN ataupun Kemenpan RB dan Kemendikbud Ristek ini nyaman bagi para guru honor terutama. Sehingga kalau nyaman, mereka akan tenang, mereka akan mampu mengikuti tahapan-tahapan yang sudah disiapkan oleh aplikasi, Prof. Seperti pada minggu yang lalu, saya menyampaikan secara besar 5 tahapan untuk bisa kita mengikuti tes P3K di tahun 2024. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana tahapan itu dilakukan dengan baik secara detail. Walaupun belum bisa kita menggunakan aplikasi Prof atau simulasi, tapi yang paling penting kita setelah mendengar ini, oh tahapannya tahu. Nah, tahapan yang pertama Prof adalah buat akun kemarin itu. Nah, apa yang harus dilakukan dalam membuat akun? Yang pertama Prof, Bapak Ibu guru honor harus mengakses portal pendataan tenaga non-ASN. Ya, itu tentunya ada di BKN Go.id. bkngo.id. Sorry. Nah, itu silakan dipantengin itu. Nanti saya akan tayangkan. Nah, setelah itu cari nama Bapak Ibu terdaftar atau terdaftar oleh admin instansi masing-masing. Tentunya kalau guru adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan atau Dinas Provinsi. Nih, pastikan terdaftar tidak gitu. Kalau tidak terdaftar, segera komunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau Provinsi. Kemudian setelah itu klik buat akun dan lengkapi data mulai dari NIK, KK, nama, tempat tanggal lahir, nomor handphone, email, dan kode sabtanya. Ini hal-hal yang harus disiapkan dari sekarang. Makanya sekarang prefer teman-teman guru honor
terkait dengan NIK, nomor KK, nama, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Kemudian yang langkah berikutnya adalah klik lanjutkan. Nanti akan muncul setelah lanjutkan, jika sudah terdaftar, Anda akan diarahkan ke halaman untuk melengkapi data. Nah, kemudian, namun apabila data Anda belum terdaftar, maka akan muncul notifikasi Anda belum didaftarkan oleh admin instansi. Kemudian silakan melapor, kemudian isikan paspor, dan unggah file scan berwarna KTP. Isi kode CAPTCA, klik lanjutkan. Ini langkah awal membuat akun. Nah, persoalannya Prof, di langkah pertama ini, teman-teman guru honor yang yang pertama usia yang sudah tidak muda lagi, Prof. Yang kedua, jaringannya endat-endut. Seperti kami berada di suatu daerah juga sama. Saya di rumah yang satu ada WiFi tapi tidak keluar-keluar, itu yang namanya WA. Nah, ini persoalan, Prof. Padahal aplikasi itu, Prof, menurut teori teknologi informasi, aplikasi itu sangat membutuhkan jaringan yang kuat. Nah, ini mohon masukan solusi supaya guru-guru tadi lagi, karena aplikasi teknologi informasi itu memudahkan, membuat nyaman, membuat bahagia, sehingga guru-guru bisa lolos pada tahapan-tahapan yang sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek maupun Kemenpan RB. Ya, itu tahap pertama, membuka akun. Oke, ya, ya. Tidak begitu mudah bagi beberapa orang guru. Nah, harus ya mungkin PGRI, kemudian Dinas Pendidikan segera mengumpulkan guru-guru honor untuk dilatih ramah dengan digital dan mengerti digitalisasi. Itu Prof, sementara. Ya, 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 luar biasa. Ini memang dunia semakin tertib untuk memanfaatkan jasa-jasa digital, internet dan sebagainya itu. Tetapi persoalannya ialah bagi yang belum biasa, yang sudah lanjut usia, ini merupakan persoalan. Nah, harapan saya, Pak Dudung, itu Ya, ada Dinas Pendidikan atau PGRI di kabupaten, terutama kabupaten tentunya, itu betul. memfasilitasi. Suatu ketika kan bisa Pak Dudung, itu guru-guru honorer daerah itu dikumpulkan untuk ngisi bareng-bareng pada suatu hari. Ini saya kira lebih membuat kenyamanan dan kebahagiaan para guru honorer yang sudah menunggu lama untuk ingin mengabdi dengan status pegawai negeri, ASN, atau yang jelas ini adalah P3K. Ini kan dambaan kita bersama. Gimana Pak Dudung? Ide saya itu bisa nggak mungkin itu terjadi, Pak Dudung? Ya, kalau bahasa iklan itu, ku tahu yang kau mau, Prof. PGRI itu, khususnya PBPGRI, sudah merencanakan akan membimbing, mendampingi para guru honor karena keterbatasan server yang kami miliki. Sebetulnya kalau bisa, kami akan membimbing seluruh guru honor. Tetapi karena jangkauannya terbatas, kami juga memiliki server yang tidak cukup untuk puluhan ribu atau ratusan ribu guru, tetapi minimal nanti dari beberapa kabupaten kita latih, kita dampingi, dan guru-guru yang sudah dilatih mendampingi guru-guru yang lain di kabupaten kotanya. Insya Allah dengan sistem style cell ini, sistem jejaring ini, kita mencari solusi yang terbaik untuk kita menghormati, menghargai guru-guru yang sudah berdedikasi, guru-guru yang sudah mencurahkan perhatiannya untuk dunia pendidikan Indonesia. Walaupun mereka mungkin tidak berkualitas, tapi mereka memiliki pengalaman yang luar biasa, attitude yang tinggi, kemudian karakter bangsa yang terus ingin mempertahankan pendidikan lebih baik. Itu Prof, bagi Ya, kami ya. PGRI. Ini kan waktunya masih cukup kan Pak Dudung. Kalau mengadakan Masih. misalkan saja advokasi, mengadakan tutorial, bimbingan, itu masih cukup waktunya Pak Dudung. Ya, Prof. Jadi kami PGRI ada komunitas digital, kemudian ada guru-guru komunitas digital, nanti kita akan tarik dan mereka akan saya sedang tugasi untuk bagaimana membuat simulasi dan aplikasi sehingga mereka
paham, mengerti. Kalau kita tidak bimbing, mereka akan kesulitan. Karena memang ini bukan dunia mereka. Dunia mereka itu adalah dunia kolonial. Jadi yang harus kita pahami, mereka ya harus kita dampingi, sabar, kemudian sehingga mereka mau dan mengerti untuk aplikasi yang dibuat untuk bisa lolos dari P3K. Nah, Harus membuat akun, harus cetak kartu informasi akun. Ini bagi sebagian guru-guru yang usia di atas 50 tahun memang kita harus bantu. Kita harus Pak Dudung, ya. kan semangatnya P3K ini beda dengan P3K yang tahun-tahun lalu, di mana P3K tahun lalu itu dimigrasikan, dieksoduskan ke sekolah negeri. Ini kan tetap mengabdi pada home base-nya. Oleh karena itu saya kira mudah-mudahan organisasi-organisasi swasta, organisasi masyarakat maksud saya seperti Muhammadiyah, NU, kemudian Kristen, Katolik yang punya guru-guru itu kita himbau supaya memberikan advokasi, kemudian tutorial, dan juga asistensi kepada guru-guru honorer yang ada di sekolah di yayasan masing-masing. Betul nggak Pak Dudung? Pikiran saya bahwa ini tidak akan dimigrasikan ke sekolah negeri, tetap di swasta di mana dia bekerja. Nah, apa yang Prof sampaikan sama dengan PGRI yang disukan oleh Prof Unipah kemarin saat buka puasa pertama. Bahwa Bu Uni, Prof Uni, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, meminta kepada pemerintah untuk guru-guru swasta tetap mengajar di swasta. Kalau mau dibuka untuk jalur swasta. Tapi kalau tidak, mereka berikan intensif yang hampir sama dengan mereka yang P3K. Jadi intervensi pemerintah adalah bukan mem-P3-kan guru swasta, tapi memberikan insentif bagi guru swasta sebagai bukti bahwa pemerintah hadir untuk pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tapi kalau dibuka untuk swasta, kembalikan mereka ke sekolah-sekolah swasta dengan status bahwa mereka sedang mendapatkan tugas negara. Karena menurut Undang-Undang ASN, Prof, ASN adalah pegawai pemerintah yang bertugas atau berada di lembaga pemerintah. Itu, Prof. Tapi ada ayat berikutnya, ASN dapat ditugaskan mendapatkan tugas negara. Nah, ASN yang P3K yang di guru swasta, anggap saja mereka sedang mendapatkan tugas negara. Begitu, Prof. Ya, memang negara harus hadir. Di Undang-Undang Sikdiknas kan juga sudah di judicial review. Awalnya ada pasal yang mengatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. Sudah diubah, Pak Dudung. Dapatnya dihilangi. Jadi bunyinya tinggal pemerintah dan pemerintah daerah membantu pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Artinya itu kewajiban, tidak saja harus menunggu yang penugasan itu Pak Dudung seharusnya. Nah, ini supaya mudah-mudahan mereka pengambil kebijakan mendengarkan dialog kita ini Pak Dudung, sehingga yang honorer di swasta itu juga diikutkan dan tetap di situ, atau bahkan dulu kan ada usulan di PGRI bahwa P3K yang sudah di negeri itu kembalikan ke swasta. Ini jauh lebih konkret lagi. Gimana Pak Dudung? Sepakat, Prof. Itu permohonan sangat-sangat ya kuat dari Ketua Umum PGRI, PBPGRI, bahwa kembalikan guru-guru yang sudah pindah ke negeri dari swasta karena diangkat P3K. Sebagai bukti bahwa pemerintah hadir, negara hadir. Ya. Dan sekarang kalaupun ada dibuka untuk swasta, ya harus berkomitmen untuk bagaimana membantu swasta dalam proses manajemen pendidikan yang lebih sehat, manajemen pendidikan yang lebih baik. Begitu, Prof. Ya, mudah-mudahan swasta memang harus ikut Pak Dudung. Karena ini kan temanya itu P3K untuk guru honorer. Nggak boleh membedakan swasta dan negeri. Itu adalah sama dengan pendidikan nasional itu yang terdiri negeri dan swasta. Mudah-mudahan Pak Dudung. Dan tentu saja ini merupakan perjuangan kita untuk menyuarakan, dan insya Allah pengambil kebijakan akan mendengar suara-suara dari bawah ini. Terima kasih loh Pak Dudung ya. Dan terima kasih, Bro, atas kehadirannya, dan tentu saja
kita harus sehat walafiat setelah bulan puasa kembali ke fitrah. Sampai ketemu minggu depan Pak Dudung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.